Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Kali ini kita akan membahas tentang membuat aplikasi dengan menggunakan koneksi database ke MySQL. Ada beberapa tahapan yang harus Anda perhatikan dulu sebelum melakukan pembuatan koneksi database. Yang pertama adalah pastikan Anda telah mengaktifkan exam-nya atau MySQL-nya. Ya, setelah Anda aktifkan ini exam, maka tinggal di minimize saja. Setelah itu, yang langkah berikutnya adalah di library-nya ini kita akan tambahkan di dalam Java Database Connectivity Driver-nya atau Java JDBC driver. Caranya adalah kita klik kanan, baru kita klik Add Library. Kemudian nanti di bagian pilihannya di situ, di bagian agak bawah, Anda tinggal memilih MySQL JDBC driver. Jadi ada di situ MySQL JDBC driver. Setelah itu di bagian bawah ada tombol Add Library, kita tinggal klik. Nah, nanti ini sudah ditambahkan di sini. MySQL JDBC driver. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini semua perintah-perintah yang ada di dalam MySQL. Oke, selanjutnya langkah yang berikutnya adalah di bagian service. Kita pindah ke bagian service, kita buat koneksi database, sekaligus nanti kita buat database dan tabelnya. Setelah masuk ke service, di database-nya kita klik kanan, kemudian new connection. Nanti di bagian drivernya itu kita klik, kemudian pilih MySQL. Pilih MySQL connector J driver. Baru klik tombol next di bagian bawah. Setelah itu tinggal finish. Bentar, kita ulangi dulu karena database MySQL-nya sudah ada, kita ganti dengan database yang lain. Saya masuk ke database, My Connection kembali, kemudian MySQL, lalu kemudian kita next. Nah, nanti kita ganti di sini, misalnya nama database-nya adalah kasir. Bisa kita tes connection. Ya, sudah connection success dan tinggal di finish. Ya. Nah, setelah itu kita sudah punya satu di sini, ini JDBC MySQL, ini kasir. Kemudian nanti ini tinggal kita klik. Ya, kita sudah punya ini database kasir yang sudah dibuat tadi. Kemudian nanti tinggal kita klik lagi ini tambahnya, kita masuk ke table. Ya, di bagian table nanti ini kita buat tabelnya ya. Kita buat tabel. Tabelnya itu saya beri nama dengan nama tabel bayar dan fieldnya saya mengikuti semua yang ada di form ini. Ya, jadi tabel kita klik kanan di bagian tabel, kemudian klik table. Nah, nanti di sini tinggal ketik nama fieldnya masing-masing. Ya, misalnya nama table name dulu. Table name dulu, misalnya bayar, kasir bayar ya. Kasir bayar. Kemudian di bagian add column tinggal kita masukkan nama fieldnya. Field yang pertama adalah nama, lalu tipe datanya adalah varchar. Nanti size-nya kita kasih misalnya panjangnya skala 30, lalu kita OK. Ini sudah jadi satu field. Nanti tinggal ditambahkan lagi field yang lain, add column. Nah, jumlah ini tipenya adalah numerik atau kita kasih dia dengan double precision ya. Berarti oke.
kemudian kartu. Kartu ini kita kasih varchar, nanti size-nya paling maksimal itu misalnya 6 karena paling tinggi kata tidak. Oke, lalu add kolom lagi, diskon ini juga kita kasih juga double precision. Ini sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah total. Nanti ini kita kasih juga double precision. Ya, baik, ini sudah selesai semua, kita tinggal oke. Nah, nanti tabel kita sudah ada ini. Ya. Oke. Sebelumnya saya sudah buat tabel ya, namanya tabel bayar. Nanti kita akan pakai yang mana terserah nanti. Nama database-nya kasir, nama tabelnya adalah bayar. Diingat karena yang dikoneksikan kan database-nya. Kalau menyimpan berarti menyimpan masuk ke table. Nah, ini sudah selesai, di bagian service kita sudah selesai, tinggal kita tutup ini. Ini sudah dikoneksikan, kalau nggak salah ya sudah connect. Nah, kembali ke project. Setelah kembali ke project, nanti selanjutnya di sini tinggal kita masukkan codingnya. Oke, pembuatan coding yang pertama itu diawali dengan membuat fungsi untuk koneksi database. Ya, membuat fungsi untuk koneksi database. Saya ke bagian source. Codingnya saya sudah ketik sebelumnya, saya tinggal jelaskan saja supaya tidak terlalu lama menjelaskan dalam videonya. Ya, nah ini dia. Saya turunkan dulu ini tombol simpan. Ini bagian koneksi database-nya. Ya. Nah, kita buat dulu satu metode atau satu fungsi namanya private void koneksi database. Jadi boleh diketik private void koneksi database. Ya. Kita buka kurung. Nah, ini sudah selesai. Kemudian tinggal kita masukkan. Yang pertama yang kita ambil adalah ini, com MySQL JDBC driver. Ini ada di library tadi yang kita import. Ya, ada di situ. Nah, di sini saya menggunakan fungsi try dan catch. Try dan catch itu prinsip kerjanya sama dengan if dan else. Jadi kalau misalnya koneksinya gagal, maka dia akan memunculkan sistem error. Ini else-nya ya. Tapi kalau koneksinya berhasil, maka dia akan masuk ke dalam database kita. Jadi dalam codingnya yang pertama ini kita ketik class for name. Kemudian dalam kurung tanda petik 2 com.mysql jdbc driver tanda petik 2. Kemudian tutup kurung titik koma. Ini yang diambil yang dari sini ya. Ini mana nih? Driver. Ya, kita pakai drivernya. Nah, kemudian setelah itu kita koneksikan database-nya. Kita buat dulu variabel koneksi di atas. Bagian atasnya sudah kita buatkan variabel koneksi. Di sini private connection koneksi. Nama variabelnya adalah koneksi. Kemudian dia menggunakan fungsi connection dengan level aksesnya adalah private. Nah, kemudian tinggal diketik ini driver manager titik get connection dalam kurung tanda petik 2, kemudian jdbc titik 2 mysql titik 2 garis miring 2 kali, kemudian localhost garis ini nama database kita tadi kasir, lalu tadi kita pakai namanya root dan passwordnya tadi tidak ada, berarti kita gunakan tanda petik 2 kali. Oke, setelah itu kemudian kita masuk ke script. Ini variabel juga. Ini variabel script ini adalah untuk mengeksekusi perintah yang ada di dalam variabel koneksi. Di atas juga sudah dibuat. Ini private statement, fungsi statement.
nama variabelnya adalah script. Oke, ini dua variabel ini dibuat di atasnya konstruktor ya. Jadi script, kemudian koneksi titik create statement. Nah, inilah tiga perintah ini yang akan melakukan koneksi ke database kita nanti. Catch-nya ya sama. Catch-nya adalah SQL exception, atau misalnya kalau gagal koneksi maka catch-nya akan memunculkan sistem titik error. Jadi ada muncul pesan errornya. Kemudian ada catch yang lain, class not found exception-nya ada sama, sistem error. Itu di fungsi koneksi database-nya. Ini siapa saja yang tadi saya sudah buat. Nah, kalau sudah fungsi koneksi database ini sudah selesai kita buat, namanya tadi adalah saya kasih nama koneksi DB, maka di bagian konstruktornya tadi, di bagian konstruktor itu kita panggil koneksi DB-nya. Ya, setelah set location relative to itu kita panggil koneksi DB. Ini. Ya, kita ketik di situ koneksi DB. Karena kalau nggak dipanggil di konstruktor, maka ini tidak akan pernah terbaca. Karena ini kan bukan fungsi yang otomatis dibaca ya. Dia akan dibaca kalau dipanggil atau diakses. Itu kemudian jangan lupa ada beberapa kelas yang harus diimpor nantinya. Yang pertama adalah ini import java.sql connection, import java SQL driver manager, kemudian java SQL result set, kemudian java SQL exception dan SQL statement, kemudian java swing. Sebetulnya ini kalau kita mau satu kali langsung aja seperti ini ya. Jadi satu kali nanti kita pakai bintang aja. Import java SQL bintang. Mana bintangnya? Titik koma. Jadi kalau sudah pakai ini kan yang di atas nggak perlu semua. Ini kan sudah otomatis semuanya kalau digunakan ini. Ya, bisa saya matikan. Atau nggak usah saya matikan, saya kasih garis-garis boleh. Oke. Ini saya tinggal menggunakan satu saja, yaitu import java.sql. Itu yang harus diperhatikan di dalam membuat fungsi koneksi database-nya. Yang pertama adalah tambahkan import java.sql bintang. Kemudian yang kedua, tambahkan buat variabel koneksi dan variabel script seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah panggil fungsi koneksi database di konstruktor kita. Jadi ini diketik ya, diketik. Oke, nah ini sudah masuk ke koneksi database-nya. Jangan lupa nama database kita ya. Nama database-nya adalah kasir. Ini yang dibuat tadi di service. Jadi yang dikoneksikan adalah kasir. Ada tabel yang dibuat tadi yang namanya tabel bayar. Nah, itu bukan dikoneksikan database-nya. Yang dikoneksikan database-nya adalah kasir, karena itu nama database-nya. Kalau tabel bayar, itu nanti kalau kita mau simpan, insert masuk ke tabel bayar. Setelah itu, masuklah kita ke fungsi simpan. Ya. Nah, ini buat fungsi simpan, privat void simpan. Oke, supaya bisa menyimpan datanya nanti. Nah, di sini langsung saya gunakan if tf nama. Jika tf nama itu yang ini ya. Ini tf nama. Jika tf nama titik get text titik length sama dengan 1. Artinya apa? Jika tf nama panjangnya sama dengan 1 atau tidak ada yang Anda isi misalnya, atau namanya tidak diisi misalnya, gitu. Length ini adalah fungsi menghitung panjang teks di dalam variabel. Ini sebetulnya bisa diganti dengan 0. Ya. Jadi jika tf nama panjang datanya di dalamnya adalah tidak ada 0 misalnya, maka akan muncul pesan J option pane. Ini adalah message box-nya ya, J option pane. Kemudian show message dialog. Ya,
ada dua show itu kalau di JOptionPaint, yaitu ada show confirm dialog, kemudian ada show message dialog. Bedanya di pilihannya. Kalau confirm itu misalnya data sudah disimpan, nah itu konfirmasi. Tapi kalau message dialog itu dia muncul pesan gitu. Nama tidak boleh kurang dari 5 misalnya, ya. Nah, nama tidak boleh kosong, gitu. Ya, harus diisi. Kemudian null, keterangan di dalam message-nya ini, nama tidak boleh kosong. Kemudian judul message-nya itu adalah kata konfirmasi. Lalu JOptionPaint-nya isinya adalah information message. Kalau information message itu berarti nanti tombolnya hanya tombol OK saja. Nah, setelah itu kemudian karena kalau kosong TF namanya, maka kita kembalikan kursornya ke TF nama request focus, lalu di return. Tutup if-nya. Jika tidak, ini else dari if di atas. Else ini artinya namanya tidak kosong, berarti ada nama yang Anda ketik. Kalau ada nama yang Anda ketik, maka lakukan penyimpanan. Kan gitu ya. Nah, kita lakukan penyimpanan. Ini divalidasi dulu redundansinya. Try string A sama dengan select bintang from bayar, ini nama tabelnya tadi. Where plus nama sama dengan tf nama get text. Baru setelah itu dieksekusi dengan result set res sama dengan script execution query variable A. Variable A ini kan isinya ini select. Nah, kemudian jika res next itu if tf nama get text equals res get string nama, maka apa? JOptionPaint show message dialog output akan muncul pesan nama sudah ada. Jadi bagian coding ini itu adalah coding untuk membaca, jangan sampai kita memasukkan data yang berulang yang sama. Tapi sebetulnya dalam program ini biasanya yang dibuat seperti ini adalah yang primary key-nya ya. Nama sebetulnya tidak boleh jadi primary key, cuman dalam contoh ini saya jadikan saja nama sebagai primary key. Itu tidak jadi masalah. Nah, jadi di sini kalimat ini akan mengatakan jika tf nama get text equals, jadi tf nama get text equals sama dengan nama yang ada di dalam field nama di tabel bayar, maka akan muncul pesan JOptionPaint show message dialognya, pesannya adalah nama sudah ada. Lalu ulangi kembali masuk ke tf nama request focus dan return. Oke, ini untuk validasinya. Nah, sekarang kita masuk ke proses simpannya. Oke, kita masuk ke proses simpannya. Kita buat dulu variabel 2, yaitu variabel B, tipe datanya string, kemudian variabel C juga string. Inisialisasinya masih sama-sama 0 dulu, dianggap kosong. Nah, tinggal dibuat RB-nya ya. If RB is selected sama dengan true, jadi kalau RB-nya yang ini, jika RB ya ini diklik, maka variabel C-nya itu kita isi dengan kata ya. Else if-nya RB tidak is selected true, maka variabel C-nya kita isi dengan kata tidak. Jadi kan dua pilihan saja. Gitu. Kalau sudah, maka masuklah kita ke penyimpanannya. Sama tadi di koneksi database-nya, saya menggunakan try dan catch untuk mengetes apakah SQL-nya berhasil atau tidak. Jadi kalau SQL ini tidak ada masalah, maka catch-nya tidak akan dibaca. Jadi prinsip kerjanya try dan catch ini sama dengan if dan else. Kalau ada kesalahan di sini, maka pesan errornya itu akan muncul dari catch-nya, sistem error. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai. String SQL, ini variabel SQL. Perintahnya adalah insert into bayar. Masukkan ke dalam area tabel bayar. Values-nya buka kurung tanda petik 2 dulu. Nah, nanti kita tambah
tanda petik 2, petik 1, kemudian tanda petik 2, lalu plus tf nama titik get text, lalu plus lagi tanda petik 2, petik 1, koma, dan tanda petik 2. Lalu setelah tf nama masuk ke tf jumlah, kemudian kartunya diambil dari variabel C di atas, apakah dia berisi ya dengan tidak, kemudian tf diskon, lalu tf total. Hati-hati urutannya ini harus dibuat urutan sesuai dengan urutan field dalam database-nya ya, dalam tabelnya maksud saya. Jadi dalam tabelnya kemarin itu urutan pertamanya kan nama, jumlah, kartu, diskon, dan total. Maka di sini harus mengikuti. Kemudian perintah SQL ini yang ada dalam variabel SQL ini kembali dieksekusi di script, variabel scriptnya, script execute update, variabelnya adalah variabel SQL. Nah, kemudian kita buatkan lagi JOption pane message dialog, kata null, kemudian tf nama titik get text berhasil disimpan. Sudah selesai. Setelah perintahnya di dalam tombol simpan. Ada catch-nya juga untuk exception-nya di sini. Kalau misalnya ada yang salah, itu ada yang salah, show message dialognya. Nah, boleh kita coba. Saya munculkan kembali dulu filenya. Ya, pasar belanja. Kita run. Ya, oke, ini sudah. Nah, saya isi data yang pertama, misalnya ulah, jumlah bayarnya misalnya 500.000, punya kartu. Kita tinggal proses dulu, baru kita simpan. Nah, ini ulah berhasil disimpan. Ini kata ini ya, di mana situ? Ada di sini ya, JOption pane. Gitu. Kita tinggal oke. Kemudian kita keluar. Jadi dia tadi kata tf nama sehingga muncul kata ulah berhasil disimpan. Itu JOption pane-nya. Ya, saya kira itu penjelasan saya tentang membuat koneksi database di dalam form yang sudah kita buat. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini atau bisa juga melalui forum grup diskusi kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.